Hai, welcome back to Lelaki Tidak Bercerita episode ke-19. Hari ini hari Sabtu dan sebenarnya gue punya bahan buat diceritain. Maksudnya ya gue dapat cerita dari temen yang pengen gue jadiin bahan buat malam ini. Tapi tadi pas sebelum tag gue ngecek YouTube terakhir, video gue terakhir yang episode 18 itu ternyata sejelek itu banget audionya. Ampun dah, gak jelas gue ngomong apa. Karena waktu itu gue pakai, kan handphone gue panas ya, terus pakai apa sih yang cooler gitu di belakang, kayak kipas pendingin gitu, dan ternyata tuh ngaruh banget ke suara. Karena gue kan nggak pakai mikrofon ya, belum beli mikrofonnya. Jadi pas ngedit sebenarnya udah di reduce noise-nya dan pas didengerin aman-aman aja. Nggak tahu pas diupload ke YouTube ternyata sejelek itu suaranya. Ampun, nggak jelas banget sumpah. Jadi udah gue coba ulang sedikit apa yang gue bahas di episode kemarin. Nggak tahu deh nanti itu bakal di take down atau gimana, gue nggak ngerti dah, lihat nanti deh. Cuman yang jelas kemarin itu gue nyeritain soal gue pergi ke Banjarbaru sendirian karena ada urusan. Itu hari Jumat tuh. Nah, selesai urusan itu mepet Jumatan. Jadi gue mampir di masjid deket bandara, ada tuh. Nah, waktu itu gue hampir telat karena waktu gue nyampe itu khatib udah doa. Jadi tinggal iqomah doang. Gue nyampe, khatib udah doa, gue langsung ambil air wudhu dong. Untungnya deket tuh tempat wudhunya. Tempat wudhunya itu di depan saf terdepan. Gimana sih gue nyeritainnya? Pokoknya kalau lu lagi di luar di masjid itu, lu lagi di luar, lu sholat ngadep kiblat, nah di depan lu itu tempat wudhu gitu. Jadi sedekat itu. Jadi gue wudhu di situ sambil nyari-nyari di mana kira-kira gue nanti sholatnya, karena ya namanya Jumatan sepenuh itu dong, dan gue nggak bawa sejadah juga, jadi bingung mau sholat di mana. Nah, saf yang paling depan di bagian luar itu, dia itu satu garis sama, kalau lu tahu pasti tahu sih, pintu masuk imam. Nah itu tuh pada waktu gua wudhu, pintu itu masih ketutup. Nah pas gua udah selesai dan udah iqomah juga, iqomah lagi dikumandangkan, jamaah lagi berdiri, nah itu pintu dibuka. Jadi jamaah-jamaah yang di saf depan yang di luar tadi, semoga lu bisa kebayang ya, itu sebagian pada masuk ke dalam karena memang masih ada space di dalam gitu. Nah akhirnya gua yang posisinya paling deket dengan saf terdepan tadi, gua bisa tuh ngambil posisi yang saf terdepan yang di luar itu, dan nyaman. Maksudnya ya gua nggak sujud di keramik gitu, karena memang ada sejadahnya, ada sejadah apa, bukan sejadah sih, karpet yang hijau gitu. Nah enak tempatnya dan nggak panas juga. Nah jadi gue nyambungin sama konsep rezeki dan jodoh itu kemarin gue ceritanya. Maksudnya biar gimana pun lu jauhnya, biar gimana pun susah jalannya, bahkan lu mungkin gak kepikiran ketemu jalannya di mana, tapi kalau itu emang punya lu dapet kok. Sama kayak saf tadi, ya gak sih? Lu gak kepikiran dong dapat saf di situ karena lu telat, gua telat dan nggak bawa sejadah juga. Di mana nih gua sholatnya gitu. Tapi ternyata ada kok rezekinya untuk sholat di tempat yang nyaman di situ gitu. Kamu juga tadi kalau misalnya lu udah deket, udah lu genggam ibaratnya, tapi kalau itu emang bukan punya lu, tetap nggak bakal bisa jadi punya lu.
tinggal masalah waktu lu bakal kehilangan apapun itu ya, rezeki ataupun jodoh. Tapi iya tetap dengan usaha gitu. Tapi kalau usaha lu udah maksimal tapi udah memang gak bisa, ya berarti bisa jadi itu cara Tuhan untuk bilang ini bukan punya lu gitu. Entah itu seseorang atau sesuatu, rezeki atau jodoh. Itu yang pengen gue ceritain kemarin, tapi ternyata videonya hancur, audionya, ya ampun. Mana gue tulis part 1 ya kan, jadi kan gue berencana untuk bikin part 2 nya, ini malah balik ke part 1 lagi. Ya elah, itu sih cerita yang gue bahas di episode kemarin. Gak tahu mungkin apakah nanti gue bakal bikin part 2 atau enggak, kita lihat nanti deh ya. Tapi yang jelas buat teman-teman yang sekarang sedang mencari jodoh atau merasa rezekinya lagi seret, ya saran gue sih coba untuk tetap berusaha maksimal ya, dibikin jalannya. Karena gue pernah dulu dapat nasihat dari temen gue yang pengen nyomblangin. Gue waktu itu masih jomblo, udah kerja kayaknya, masih jomblo udah kerja. Terus ada temen kuliah gue yang pengen ngenalin temen dia ke gue gitu, anaknya cantik, oke banget. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu gue lagi males, gue bilang. Terus si temen gue yang pengen nyomblangin ini bilang kayak gini, Za, jodoh itu emang di tangan Tuhan, tapi kalau lu nggak bikin jalannya, yang nggak bakal dapet. Terus gue mikir bener juga ya, dan akhirnya gue terima tawaran itu untuk kenalan sama ceweknya, sama temennya gue itu. Gimana sih gue ngomongnya ya, meskipun akhirnya nggak lanjut ya karena rasa nggak cocok aja. Bukan nggak cocok sih, tapi nggak tahu, kayak ya udah nggak aja gitu. Tapi bener tuh apa kata teman gue, sama kayak rezeki juga, kalau iya emang di tangan Tuhan, tapi kalau lu nggak bikin jalannya, yang nggak bakal dapat. Jadi kalau lu pengen, lu bikin jalannya biar rezeki atau jodoh lu itu bisa dapet gitu. Kayaknya gue bakal bahas ini lagi deh, gue bikin part 2 nya lagi deh. Gue tiba-tiba jadi semangat lagi pengen ngebahas ini. Nanti gue bikin part 2 nya lagi ya. Semoga kali ini audionya lebih bagus. Mungkin segitu dulu kali ya teman-teman, cerita dari lelaki tidak bercerita hari ini. Masih ditungguin buat teman-teman yang pengen curhat, pengen komen, boleh banget mencurahkan apa yang ada di kepalanya. Silakan banget di komen aja di video gua. Nanti kalau misalnya bisa jadi bahan gua buat cerita, nanti kita bacain ya. Oke, segitu dulu. Thank you yang udah mendengarkan sampai habis. Sampai jumpa di lelaki tidak bercerita selanjutnya. Bye bye.